Oke, dua kabar panas dan gacor. Kali ini, yang pertama datang dari kapal super tanker Iran, bos. Yang berhasil lolos dari blokade ketat militer Mamarika. Tak main-main, ia pun dikabarkan membawa jutaan barel minyak mentah Iran senilai triliunan rupiah. Awalnya ia terlihat di pesisir pantai Sri Lanka, tapi kali ini tiba-tiba terdeteksi ada di wilayah Indonesia. Nah loh, ada apa gerangan? Mengapa ia berhasil lolos dari blokade ketat Mamarika? Dan mengapa kapal super tanker Iran ini ada di wilayah Indonesia? Apakah Indonesia beli minyak dari Iran? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian, kabar mantap kedua nanti datang dari negara kita Indonesia yang baru-baru ini dikabarkan tengah mengembangkan dua satelit canggih terbarunya, bos, yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi bencana. Nah, lantas satelit seperti apakah itu? Siapakah yang mengembangkannya di Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini tanggal 3 Mei 2026, laporan dari Tanker Trackers bikin geger, bos. Mereka mengungkap sebuah pergerakan yang tidak biasa di mana sebuah kapal super tanker Iran berhasil lolos dari blokade militer Mamarika, bahkan membawa muatan minyak senilai hampir 220 juta US dollar, dan itu setara dengan angka 3,8 triliun rupiah, bos. Ngeri sodap. Dan yang bikin makin greget, kapal ini pun ternyata berlayar lewat wilayah Indonesia. Nah loh, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, diketahui bahwa nama kapal tanker ini adalah Hyuk IMO 9357183 milik National Iranian Tanker Company. Tipenya VLCC, bos, Very Large Crude Carrier alias monster laut yang bisa bawa lebih dari 1,9 juta barrel minyak mentah. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya kapal sebesar itu bisa lolos dari hadangan militer Mamarika? Nah, jawabannya simple, bos. AIS dimatikan. Jadi AIS atau Automatic Identification System itu ya ibarat status online-nya kapal-kapal di laut, bos. Biasanya semua kapal wajib menyalakan AIS. Jadi maksudnya biar aman, biar bisa dilacak, biar bisa dihindari dari tabrakan dan diawasi. Tapi sejak 20 Maret 2026, kapal tanker Hyuk Iran ini menghilang dari AIS. Dalam perjalanan ke Iran, memuat minyak mentah Iran selama blokade Amerika, awalnya terlihat di lepas pantai Sri Lanka minggu lalu dan sekarang ternyata melintasi Selat Lombok di Indonesia. Dan begitu AIS dimatikan, kapal tanker ini pun berubah jadi kapal hantu, bos. Nah, jadi tidak muncul di radar publik, tidak terdeteksi sistem pelacakan komersial, dan yang paling penting jauh lebih sulit dipantau secara konsisten oleh pihak luar, terutama oleh Angkatan Laut Mamarika. Ya, memang Amerika bukannya tidak mampu, bos. Mereka punya satelit, drone, hingga armada di titik-titik krusial seperti Selat Hormuz. Tapi ya, namanya laut itu luas, dan kapal ini pintar main jalur, bos. Terakhir sempat terlihat di dekat Sri Lanka, lalu hilang lagi, ya kan? Ini bukan sulap, tapi ini strategi klasik yang dikenal sebagai Shadow Fleet Operation. Teknik Iran untuk tetap menjual minyak di tengah sanksi global. Kadang mereka juga ganti identitas, mengubah rute, bahkan transfer muatan di tengah laut. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kapal ini berhasil kabur dari radar global, ya sebenarnya mau kemana, bos? Mengapa setelah hilang di Samudra Hindia justru munculnya di wilayah Asia Tenggara? Dan mengapa jalurnya malah masuk ke Indonesia? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut, bos. Jadi setelah menghilang selama berminggu-minggu, tanker Hyuk ini ya katanya tiba-tiba terdeteksi kembali. Bukan di Timur Tengah, tapi justru di perairan Indonesia. Lebih tepatnya kapal ini dilaporkan melintasi Selat Lombok dan bergerak ke arah utara menuju Kepulauan Riau, katanya. Padahal sebelumnya dia sempat berada di sekitar Selat Malaka, bos. Lah, kenapa muter, ya kan? Jawabannya ya cukup strategis.
Selat Malaka itu kalian tahu jalur utama, tapi juga yang paling padat dan paling diawasi bos. Sementara Selat Lombok ya lebih dalam, lebih sepi dan cocok buat VLCC raksasa alias jalur low profile. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan paling bikin penasaran, apakah minyak Iran ini untuk Indonesia? Jawabannya hampir pasti bukan bos. Karena dalam praktik global, tanker-tanker gelap seperti ini ya biasanya punya pola. Mereka akan berhenti di sekitar wilayah Kepulauan Riau, Malaysia atau Singapura, lalu melakukan ship-to-ship transfer, alias memindahkan minyak ke kapal lain di tengah laut. Setelah itu, minyak bisa masuk ke kilang regional atau malah langsung lanjut ke pembeli utama. Dan siapa pembeli paling agresif saat ini? Jawabannya jelas Tiongkok bos, di kawasan kita. Bahkan baru-baru ini pemerintah Tiongkok secara terbuka menyuruh perusahaan-perusahaannya untuk mengabaikan sanksi Amerika terhadap perusahaan yang membeli minyak Iran. Ada 5 perusahaan tuh bos. Artinya permainan ini bukan sekedar ekonomi tapi sudah geopolitik kelas berat. Indonesia di sini bukan pemain utama bos, tapi posisi kita yang sangat vital, yaitu jalur transit energi dan logistik dunia. Jadi, satu kapal ini membuka gambaran besar bahwa dunia kini sedang bermain perang diam-diam di laut, sanksi dilawan dengan taktik bayangan, dan Indonesia ada tepat di tengah jalurnya. Pertanyaannya sekarang, kalau jalur laut kita makin sering dipakai operasi seperti ini, apakah Indonesia akan cuma jadi penonton atau suatu saat ikut jadi pemain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar kedua terkait satelit baru Indonesia. Jadi di tengah maraknya ancaman bencana alam yang selalu standby di negeri cincin api, Ring of Fire, Indonesia kini diam-diam sedang menyiapkan langkah strategis dari orbit luar angkasa bos. Jadi admin kutip dari CNN Indonesia, tanggal 30 April di kawasan Sains Ibnu Subroto Rancabungor Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengungkap lagi nih proyek ambisiusnya, yaitu 2 satelit generasi terbaru yang sedang dikembangkan sekaligus. Nah satelit apaan tuh? Nah, yang pertama disebutkan ada satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1. Satelit ini pun katanya bakal dibekali kamera multispektral, resolusi tinggi, magnetometer, dan sistem komunikasi data. Satelit NEO-1 ini dirancang untuk mengintip bumi Indonesia secara detail bos katanya. Dari perubahan hutan, aktivitas laut, sampai potensi ancaman yang sering datang tanpa permisi. Menurut penjelasan Ibu Nur Salma Yusuf Hasana, proyek ini diharapkan segera meluncur. Dan kalau sudah aktif, satelitnya bisa dibilang ini adalah mata elang baru Indonesia dari luar angkasa. Tapi yang menarik justru satelit yang kedua bos, yaitu satelit Nusantara Equatorial IoT atau NEI. Jadi kalau NEO-1 tadi itu adalah ibarat mata, maka satelit NEI ini ibarat sistem saraf bos. Karena bukan cuma 1 satelit, tapi ini adalah konstelasi sekitar 10 satelit yang akan mengorbit di wilayah ekuator. Tujuannya apa? Yaitu untuk monitoring real time tanpa jeda. Artinya, dari data sensor tsunami, gempa, cuaca hingga aktivitas maritim bisa dikumpulkan dan dikirim secepat mungkin bos. Jadi kalau ada ancaman bencana ya kita mudah-mudahan nggak lagi kaget, atau minimal ya udah tahu dan panik duluan jauh sebelum bencana itu datang. Kedua satelit ini pun sangat berguna dan pas sekali sesuai dengan kondisi geografis kita bos, yang dikelilingi Ring of Fire alias cincin api. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.